Puji Tuhan, shalom saudaraku. Shalom. Haleluya, saya percaya malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan sukacita. Amin. Malam yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan di dalam mesbah doa ini. Kita percaya Tuhan hadir malam ini ya. Amin. Dan Tuhan siap melawat setiap pribadi kita. Mari kita berdoa saudaraku. Anugerah yang besar yang kami rasakan, anugerah yang besar yang kami terima daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri di dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir malam hari ini. Dan kami persiapkan hati kami persiapkan jiwa kami, roh kami. Sehingga kami kembali diperbaharui oleh hadirat Tuhan. Terlebih firman-Mu. Oleh sebab itu datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Biar di tempat ini terjadi mujizat kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya Tuhan, Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pengharapan kami, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kami nyatakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
lagi angkat tanganmu, sembah Dia. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari nyatakan selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, angkatlah pujian dan sembah bagi Yesus. Haleluya. Sebab di dalam Yesus ada pengharapan, kami percaya itu. Mari angkat penyembahan kita malam ini. Sebab kami percaya Tuhan setia selamanya. Kami mau terima kekuatan yang baru Kau limpahkan malam ini bagi kami. Datang berkasih-kasihkanlah dengan Tuhan. Kami mau nikmati Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan saat kami lemah, mengangkat hati kami. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang sungguh besar bagi kami. Sebab itu kami mau percaya, Kau yang berjanji setia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama nyatakan, oh, aku punya
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari saudaraku, malam hari ini kita angkat tangan kita. Mari sama-sama angkat tanganmu malam hari ini. Sama-sama kita nyatakan iman kita lewat pujian ini. Oh rabasyanda karalabayana ralabayana ralabayana ralaba. Izinkan setiap kita malam hari ini, pujian ini melahirkan iman-iman kita, saudaraku. Oh rabasyanda ralabayana ralabana ralaba. Ada Tuhan yang sanggup menggenapi, ada Tuhan yang sanggup untuk memberkati saudara dan saya. Kami percaya, dengan iman kami percaya. Haleluya, haleluya. Mari yang sepakat sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kuat, Tuhan yang kaya, Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu kami percaya, kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, kami menjadi anak-anak Allah Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Kami percaya pada waktu hidup kami dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kami akan menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya Engkau telah hadir dan bertata serta bersemayam di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, bahwa Engkau Allah yang bertata di atas pujian umat-Mu. Dan kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Karena firman-Mu memastikan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jikalau Engkau hadir di tengah-tengah kami percaya Tuhan, kemenangan itu Tuhan, kelepasan, kesembuhan, kedamaian, ketenangan, semuanya menjadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat malam hari yang indah ini, di acara Mesbah Doa malam hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dengan saya di acara Mesbah Doa di malam hari ini. Hari ini saya akan membawakan tema daripada sharing untuk di Mesbah Doa malam ini yang berjudul The Winner of Life atau pemenang kehidupan. Ya. Saya percaya saudara bahwa pada dasarnya semua orang ya tanpa terkecuali ingin mengalami kemenangan di dalam hidupnya.
Apakah ada daripada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di sini yang ingin kalah dalam kehidupannya? Saya percaya tidak ada, saudara ya. Kita semua ingin menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kalau kita pernah sekolah ya, gitu ya, saudara-saudara yang pernah sekolah, pasti ingin menjadi juara dalam kelasnya gitu ya. Nah kalau kita misalnya di bidang olahraga gitu ya, kita bertanding, kita berlomba ya, pasti kita ingin mendapatkan medali emas gitu ya. Nah kalau kita misalnya mau ikut tender gitu ya, untuk memenangkan suatu proyek, pasti kita ingin menang tender. Ada di antara kita yang ingin, udah dah biarin dah ya. Kita kalah aja deh, kasih tuh mereka dah biar mereka menang gitu ya. Ada yang begitu? Saya rasa enggak. Kalau kita udah masuk saudara ya, misalnya di dalam tender tadi gitu loh, kita berusaha sekuat tenaga. Karena saya pernah kerja di general kontraktor ya, saudara ya. Jadi, waduh kalau bikin tender itu luar biasa, saudara, makan sumber daya yang sangat luar biasa gitu ya. Sampai pernah saya nggak tidur 3 hari 3 malam, saudara, sampai error, saudara gitu ya. Nah, demi apa? Demi menang dari tender itu, supaya bisa mengerjakan proyek gitu ya. Nah, suami istri dalam rumah tangga juga kenapa bisa ribut? Kenapa berselisih, bisa bertengkar? Karena masing-masing ingin menang, saudara. Yang satu ngomong, yang satu balas ngomongannya, yang satu nadanya makin keras, yang satu lebih keras lagi gitu. Lama-lama, wah, akhirnya bar gitu, saudara. Nah, itu karena masing-masing ingin menang gitu. Nah, saudara, banyak hal, saudara, di dalam hidup ini ya, kita ingin menang gitu loh. Ada satu area terutama ya, kita ingin menang gitu, tetapi kebanyakan dari kita itu kalah gitu. Nah, hari ini kita akan belajar supaya di area ini kita bisa menang dan menjadi pemenang daripada kehidupan ini. Ya, saudara ya. Apakah kita semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan malam hari ini? Oke ya. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam ya, Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Ya. Brother Harki bisa bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara, di sini kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 di sini ya, yang harus dikalahkan di sini adalah dunia. Ya, jelas di sini yang harus dikalahkan adalah dunia. Bagaimana cara mengalahkan dunia di sini ya? Jadi yang bisa mengalahkan dunia di sini dikatakan di ayat yang kelima adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Saya percaya kita semua yang menonton acara ini ya, yang adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Tetapi di sini untuk bisa mengalahkan dunia bukan hanya orang yang percaya saja. Tetapi orang percaya yang pertama lahir dari Allah, yang akan kita sebut lahir baru. Yang kedua adalah orang percaya yang penuh dengan iman, saudara. Jadi jelas di sini ya, bahwa kita itu yang harus dikalahkan adalah dunia ya. Yang bisa mengalahkan dunia adalah orang percaya yang lahir baru dan punya iman. Amin. Ya. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, jadi bagaimana supaya kita menjadi pemenang kehidupan? Ya, saudara. Jadi untuk bisa menjadi pemenang kehidupan, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan di sini. Ya. Nah, langkah yang pertama untuk menjadi pemenang kehidupan adalah
ketahui apa yang harus dikalahkan. Jadi untuk bisa menjadi pemenang kehidupan kita harus tahu apa sih yang harus kita kalahkan. Ya. Nah, yang harus kita kalahkan sudah jelas tertulis tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat adalah dunia. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan dunia? Apakah negara-negara lain gitu? Apakah bangsa-bangsa lain yang mesti kita kalahkan? Bukan, saudara ya. Tetapi yang dimaksud dengan dunia itu menurut 1 Yohanes 2 ayat 16, ya Brother Harki kembali bacakan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Inilah yang disebut dengan dunia. Ya. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ya, jadi menurut 1 Yohanes 2 ayat 16 di sini jelas sekali dikatakan bahwa bahwa yang dimaksud dengan dunia di sini adalah yang pertama keinginan daging, ya. Yang kedua adalah keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup, saudara. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan the lust of the flesh, ya, the lust of the eyes, gitu ya, dan the pride of life, gitu ya. Nah, yang lebih lagi, saudara, kalau saya bacakan di dalam firman Allah yang hidup, ya, dalam Alkitab firman Allah yang hidup. Ya, di 1 Yohanes 2 ya. Di sini dikatakan karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini, ya. Nah, saudara, jadi 3 hal inilah sebetulnya disebut dengan dunia. Dan ketiga hal inilah yang mesti kita sebagai orang percaya bisa mengalahkannya sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Sekarang saya akan bahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ya. Nah, keinginan daging itu ada di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Brother Harki kembali membacakan buat kita semua. Galatia 5, 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas sekali Paulus menuliskan di sini bahwa perbuatan daging itu dibagi ke dalam 4 kategori di sini, ya. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan dosa seks di sini, ya. Tadi karena dituliskan the lust of flesh itu artinya adalah nafsu seks gitu ya. Jadi gairah seks atau birahi seperti itu gitu ya. Jadi ini yang tidak boleh dilakukan, ya. Kalau ini saudara kita ikuti keinginan ini maka kita akan dikalahkan dunia, ya. Yang pertama di situ ya dikatakan perbuatan daging telah nyata yaitu bla 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 di situ, nanti ada tulisan dan sebagainya. Jadi ini masih ada lagi gitu ya sambungannya, ya. Yang pertama itu yang disebut dengan dosa seks yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya. Onani termasuk, masturbasi, incest, ya, kumpul kebo, kawin kontrak, ya, dan lain-lain masih banyak lagi, gitu ya. Ada juga dosa LGBT di sini, gitu ya. Itu termasuk juga dosa seks di situ, ya. Nah, kemudian
Dosa okultisme, ya di sini ada penyembahan berhala, ada sihir, ya ditambah lagi ada tenung gitu ya, ada ramalan, kemudian ada bertanya kepada arwah, orang mati gitu ya, dan lain-lain ya, termasuk mantra, jimat, opo-opo gitu ya di sini. Nah, itu dosa okultisme, ya. Yang ketiga adalah dosa hati di sini, yaitu ada perseteruan, ya, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, dendam gitu saudara ya. Kepahitan termasuk saudara di sini di hati gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan dosa hati ya. Nah, yang keempat adalah dosa kebiasaan buruk nih di sini ya. Kemabukan, pesta pora, judi online misalnya gitu ya. Miras gitu ya. Terus apalagi merokok, terus apalagi kebiasaan buruk ya. Bergadang gitu. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu saudara ya, dosa hati, dosa okultisme dan dosa seks itulah yang menyebabkan ya kita bisa dikalahkan oleh dunia. Karena ini adalah keinginan-keinginan daripada dunia yang mestinya kita kalahkan, yang mestinya kita kuasai, saudara. Ya. Nah, kalau gitu misalnya gini loh pertanyaannya, Pastor gitu ya. Kalau orang akil balik kan punya tuh gairah seks gitu, punya gitu ya keinginan seks gitu, apa nggak boleh? Apakah itu berarti dia dikalahkan oleh dunia gitu? Ya. Boleh, saudara. Tetapi ingat nanti ya hubungan seks itu ya harus dilakukan dengan pasangannya yang resmi, yang sudah diberkati pernikahannya secara gerejawi di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, baru boleh melakukan hubungan seks, dan seks itu menjadi kudus, saudara. Seks itu menjadi berkat gitu loh. Seks itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jadi sebetulnya harus tahu rule-nya saudara ya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Diberkati terlebih dahulu baru beranak cucu gitu. Jadi nggak boleh tuh melakukan hubungan seks pranikah gitu ya. Melakukan hubungan seks di luar saudara ya pasangan yang resmi gitu ya. Tidak boleh melakukan perzinahan, tidak boleh melakukan percabulan dan sebagainya ya. Jadi yang kedua misalnya ya dosa okultisme di sini juga ya, dosa hati, dosa kebiasaan buruk. Oke, dan itu semua harus kita kuasai semuanya, saudara ya, supaya kita tidak bisa dikalahkan oleh dunia dan kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Amin. Ya. Kemudian ya kita lihat nih ya, kalau orang dikalahkan dengan ya dunia dalam hal ini adalah keinginan daging gitu ya. Akibatnya ada di dalam Roma tuh, di dalam kitab Roma 8 ayat 6 sampai dengan 8. Ya, kembali Brother Harki, Roma 8 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah saudara, jadi kalau seseorang masih dikalahkan oleh keinginan daging ini, berarti dia dikalahkan oleh dunia dan dia tidak bisa menjadi pemenang kehidupan. Ya. Kalau dia dikalahkan oleh dunia, ya dalam hal ini adalah keinginan daging, maka akibatnya adalah yang pertama maut. Ya. Jadi karena memang upah dosa adalah maut. Ya. Jelas sekali, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kalau maut berarti akan mengakibatkan kebinasaan kekal gitu ya. Nah, yang kedua ya, akibatnya kita dikalahkan oleh keinginan daging di sini adalah yang kedua adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau kita yang melakukan tadi dosa seksual, melakukan okultisme, melakukan dosa dalam hati dan juga dosa kebiasaan buruk, maka
kita menjadikan diri kita perseteruan dengan Allah, saudara ya. Karena dikatakan ya, persahabatan dengan dunia ini ya, itu menyebabkan kita menjadi musuh Allah ya. Dalam 1 Yakobus 4 ayat 4 itu jelas dikatakan di sana. Jadi saudara, kalau kita berseteru dengan pasangan kita, hidup kita nggak enak, saudara. Kita sebagai orang tua berseteru dengan anak nggak enak, saudara, keluarga, betul ya? Kita berseteru dengan teman kita, saudara ya, dengan teman sepelayanan kita, nggak enak, saudara, rasanya gitu ya. Apalagi berseteru dengan Allah, saudara ya. Allah itu yang menciptakan kita, Dia yang berdaulat dalam hidup kita, saudara. Bagaimana kita mau menghampiri Dia? Bagaimana kita mau masuk dalam hadiratnya? Bagaimana kita mau diberkati kalau kita berseteru dengan Allah, saudara ya. Dan siapa sih yang kuat ngelawan Allah, saudara ya? Gitu ya. Karena kita cuma darah dan daging doang. Kita ini dari debu dan tanah loh, saudara ya. Yang ditiup oleh Roh Allah gitu ya, sehingga kita bisa menjadi makhluk yang hidup gitu. Nah, yang ketiga akibatnya adalah ya, kalau kita dikalahkan oleh keinginan daging, maka tidak mungkin berkenan kepada Allah, jelas. Jadi nggak mungkin berkenan, kalau nggak berkenan kepada Allah, hidup kita sengsara, saudara ya. Hidup kita nggak bisa menggenapi rancangannya. Hidup kita pasti, saudara, bukan memperoleh hidup yang kekal, tetapi kebinasaan yang kekal, saudara ya. Kematian yang kekal yang akan didapatkan, saudara. Jadi bahaya sekali kalau kita dikalahkan oleh keinginan daging. Oleh karena itu, kita harus bisa mengalahkan keinginan daging ini dalam kehidupan kita. Ya, selama kita masih darah dan daging, maka keinginan ini akan terus, saudara ya, bergejolak di dalam kehidupan kita. Dia terus menarik kita untuk melakukan keinginannya. Tetapi saudara, di dalam diri saudara, ya, di dalam diri kita semua, kita ini disebut dengan bait Allah atau bait Roh Kudus, di mana ada Roh Allah atau Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Roh itulah yang akan memenuhi dan memimpin kita sehingga kita bisa berkemenangan untuk melawan keinginan daging ini. Setuju, katakan amin? Bahkan seseorang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam dirinya akan keluar buah, akan diproduksi buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Jadi kalau ada Roh Allah memenuhi kita dan hidup kita dipimpin oleh Roh, pasti ada penguasaan diri terhadap keinginan daging ini. Keinginan daging ini, saudara, ya, itu harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Baru tidak kita dikalahkan gitu loh, saudara ya. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, kita mesti berhati-hati. Dan akibat yang keempat di dalam Galatia 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 21, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian atau perbuatan daging tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan saudara, kalau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, maka akan berada di dalam kerajaan maut, saudara ya. Saya berdoa, saya berharap kita semua bisa mengalahkan keinginan daging ini dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pemenang kehidupan dan memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ya. Saya akan lanjutkan lagi. Yang kedua, ya, yang dimaksud dengan dunia adalah keinginan mata, saudara ya. Bukan hanya sekedar keinginan, kalau bahasa Inggrisnya jelas lust ya, of the eyes, atau nafsu atau hasrat atau keinginan yang kuat yang menggebu-gebu gitu loh, untuk mendapatkan yang kita lihat, saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang kita lihat, kemudian kita mau pakai itu semua untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk gengsi kita dan sebagainya. Itu yang disebut dengan keinginan mata yang tidak boleh. Amsal 27 ayat yang ke-20, Brother Harki. Amsal 27 ayat yang ke-20. Amsal 27. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Nah, saudara ya, ini adalah ya perkataan dari seorang raja yang diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, yang dikaruniai kekayaan yang tidak tertandingi oleh raja-raja manapun di muka bumi pada waktu itu, dan juga
seorang raja yang luar biasa yang bernama Salomo. Dia berkata, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Betul, saudara, tiap hari pasti ada yang mati dan pasti ada yang dikuburkan juga gitu ya. Masuk ke dalam dunia orang mati, saudara. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak pernah habis terus, dari waktu ke waktu pasti ada aja, saudara ya. Gitu ya. Nah demikian juga dikatakan mata manusia nggak akan puas ya. Mata manusia nggak akan puas, saudara ya. Pertama ngelihat, dulu nggak punya sepeda, yang ngeliat sepeda pengen sepeda. Udah punya sepeda mau motor. Udah motor mau mobil. Udah mau punya mobil mau pesawat gitu, saudara ya. Udah punya pesawat. Jadi gitu, saudara, terus mau udah punya satu mau dua gitu ya. Udah punya dua mau tiga gitu, saudara. Jadi nggak pernah puas gitu loh, kayak gitu ya. Nah jadi mata ini pun harus dikalahkan karena ini adalah bagian dari dunia yang perlu kita kalahkan supaya kita bisa menjadi pemenang kehidupan gitu ya. Makanya saudara ya, kita lihat keinginan mata ini nggak pernah puas, saudara. Ya, misalnya nih ya, seorang suami misalnya gitu ya, boleh nggak ngelihat istri orang lain atau ngelihat wanita lain gitu, boleh kah? Boleh dong, orang punya mata gitu loh ya, saudara ya. Emangnya mau pakai kacamata kuda aja ngeliatnya ke depan masih kelihatan juga gitu ya, kecuali yang kiri kanan nggak kelihatan gitu. Tetapi yang jadi masalah kalau dia melihat tetapi dia mengingini lebih daripada apa yang dia lihat. Dia ingin memilikinya untuk memuaskan hawa nafsunya sampai timbul birahi, saudara ya. Nah itulah yang mengakibatkan dosa dan kita dikalahkan dengan dunia. Ya. Kalau kita punya satu ya udah cukup, saudara, karena dikatakan, saudara, ya pernikahan Kristen itu ya itu adalah monogami, saudara, satu orang pria dengan satu orang wanita, bukan poligami, bukan poliandri gitu ya. Jadi jelas sekali itu, melihat boleh tapi jangan mengingini lebih daripada itu ya. Nah, jadi keinginan mata ini yang berbahaya apa aja, saudara ya. Makanya ada istilah apa? Mata duitan gitu ya. Betul ya? Jadi mata duitan tuh kalau melihat sesuatu itu ditinjaunya dari duit gitu. Ada untungnya apa enggak nih buat gue gitu ya. Ya, untuk apa-apa kalau dulu, saudara ya, mata duitan, orang mata duitan ngelihat duit apa matanya? Warnanya hijau katanya, saudara, matanya hijau gitu. Saudara. Sekarang matanya kalau ngelihat duit apa? Merah, saudara, karena 100 ribuan merah gitu, kayak gitu, saudara. Udah berubah gitu ya. Nah, jadi apa-apa itu ya dilihat semuanya ada duitnya enggak nih, gitu ya, gitu. Jadi apa nih untungnya buat gua gitu loh ya. Jadi orang ini nggak pernah tulus hidupnya, nggak pernah melakukan apa segala sesuatu dengan sukarela. Nggak pernah tuh dia bisa bersuka cita gitu loh. Kecuali ada fulusnya, ada ciennya, ada dolarnya gitu loh, saudara. Ya. Nah, jadi itu yang mesti kita kalahkan gitu loh ya. Duit perlu nggak? Perlu, saudara. Tetapi harus secara wajar. Tidak boleh mengalahkan segala cara untuk mendapatkan uang atau kekayaan gitu ya. Nah kemudian mata apa lagi? Ya. Mata keranjang katanya, saudara. Saya nggak tahu juga istilah keranjang apa. Dia lihat perempuan terus dia, oh tuh keranjang satu gue masukin gitu ya. Ngeliat yang kedua keranjang lagi gue masukin gitu. Ya gitu katanya, saudara ya. Nah ini juga mata yang selalu jelalatan, nggak boleh, saudara gitu ya. Mata yang mengingini udah punya istri gitu, pengen lagi istri tetangga, pengen lagi istri yang lain ya. Itu namanya mata keranjang. Kalau sekarang dibilang katanya ada mata bongsang katanya gitu, saudara ya. Kira-kira hampir sama gitu, saudara ya. Kemudian mata apa lagi yang nggak boleh ya? Mata sombong nggak boleh, saudara. Melihat orang lain underestimate, mentang-mentang dirinya lebih pinter gitu ya, menganggap orang lain nggak ada apa-apanya dia, menganggap remeh orang lain. Padahal firman Tuhan kita harus mengutamakan orang lain lebih daripada kita sendiri. Bisa katakan amin? Yesus mengajarkan itu loh, saudara. Mengajarkan kerendahan hati untuk bisa mengutamakan orang lain ya dibandingkan dengan diri kita sendiri gitu. Kita menghormati orang yang lain, saudara, seperti itu ya. Nah,
Jadi saudara, jangan sampai punya mata sombong. Misalnya datang kita carousel gitu, ngelihat ke anggota carousel kita. Kan biasanya kalau carousel kan ganti-gantian rumahnya gitu saudara ya. Saya pernah melihat loh satu orang ya kayak gitu ya. Jadi pada waktu dia masuk, aduh kayaknya dia alergi gitu loh mau masuk rumah itu. Dia lihat rumahnya aduh udah kecil ya, udah jelek, udah berantakan gitu saudara ya. Waduh dia udah mulai dah tuh meng-underestimate kayak gitu saudara ya. Itu nggak boleh saudara seperti itu. Amin. Ya, karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Tuhan, saudara. Ya, segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan kembali, dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita punya lebih, yuk kita cukupin orang yang berkekurangan. Bisa katakan amin? Ya, supaya ada keseimbangan, kata Alkitab gitu ya. Nah, mata apa lagi yang nggak boleh? Ya. Mata yang rakus, ngelihat apa pengen, lihat apa ya pengen gitu loh kayak gitu ya. Nah ini hati-hati nih, biasanya ya kaum Hawa nih gitu ya. Bukan kaum Hawa aja sih, kaum Adam juga ada gitu ya. Nah kalau dia udah ke mall gitu ya, ngelihat barang yang ini pengen, mau lihat tas ini pengen, mau lihat baju ini pengen, mau lihat sepatu pengen. Aduh, saudara ya. Begitu, nah itu hati-hati saudara. Udah punya satu mau dua, udah punya dua mau tiga, itu namanya mata rakus saudara. Dan ini ingat mata kita nggak pernah bisa terpuaskan kecuali saudara ya kita pakai mata kita ini saudara ya harus yang betul-betul selaras dengan firman Tuhan, saudara. Amin. Nah, ini ada peringatan nih ya. Ada peringatan dari Matius. Matius 6 ayat 22, 23. Matius pasal 6 ayat 22 dan 23 ya. Matius 6 ayat 2. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah saudara, kalau kita bisa menguasai keinginan mata ini saudara, mata itu kan jendela jiwa gitu loh ya. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Dikatakan jikalau mata kita baik saudara, kita melihat segala sesuatu baik, kita memuji, menyembah Tuhan. Ya, kita melihat wanita, kita melihat pria, kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Engkau gitu ya. Kita melihat seluruh pemandangan, kita bisa memuji Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Kau maha dahsyat, Kau maha hebat Tuhan. Kau menciptakan langit bumi serta segala isinya. Kita melihat segala sesuatu karya Tuhan, kita bisa bersyukur, berterima kasih buat apapun yang diberikan dalam kehidupan kita, apapun yang dipercayakan kepada kita, kita bisa bersyukur Tuhan. Maka mata kita dikatakan menjadi baik saudara. Kalau mata kita baik saudara, kita semua yang kita lihat hanya untuk keperluan Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dikatakan tubuh kita jadi terang saudara ya. Kalau kita terang, saudara, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat jalan-jalannya Tuhan. Kita bisa berjalan dalam destiny dan kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, saudara. Ya, itulah yang disebut dengan sukses Tuhan dan berbahagia. Kalau kita bisa tahu rancangan Tuhan, kita masuk berjalan di dalamnya dan kita sampai garis akhir, saudara. Ya, tetapi jikalau matamu jahat, saudara, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat tadi saudara ya, mata duitan, mata bongsang, mata keranjang gitu ya, mata sombong, mata rakus, mata-mata gitu. Saudara, mata-mata juga nggak boleh saudara gitu ya. Karena apa? Kalau mata-mata itu biasanya nyelidikin teman yang satu, cari kelemahannya, cari kekurangannya, diaduin ke yang lain gitu ya. Diaduin ke pemimpin gitu saudara ya. Supaya tujuannya apa? Supaya dia dijatuhkan, supaya dia bisa digeser gitu. Itu mata-mata nggak boleh juga saudara. Yang boleh mata itu satu saudara. Apa yang boleh? Mata pencarian. Itu penting saudara. Kalau nggak ada mata pencarian bahaya saudara ya. Gitu. Nah, jadi selain itu saudara, mata-mata yang lain tadi itu adalah dikatakan jahat, dan jikalau kita dikalahkan saudara, maka kita dikalahkan oleh dunia dan tubuh kita menjadi gelap saudara. Maka banyak orang yang gelap mata saudara ya. Orang gelap mata saudara, istrinya di KDRT, anaknya di KDRT, anaknya dibanting sampai mati. Bayangin saudara, ngelihat harta orang lain disikat saudara ya, ngelihat bini orang lain diembat saudara, kayak begitu. Lihat ada uang korupsi ya, dimanipulasi dan segala macam. Karena apa? Matanya jahat.
jahat. Pada waktu melihat, mengingini dan ingin memuaskan hawa nafsunya. Sehingga tubuhnya menjadi gelap. Saudara. Kalau orang gelap jalan pasti kesandung, ke kiri, ke kanan. Ada batu kesandung jatuh. Kalau ada lubang jatuh ke dalam jurang, saudara ya. Jadi tidak akan bisa mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi pastikan mata kita ya itu mata yang baik sehingga tubuh kita menjadi terang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Nah yang ketiga ya. Yang mesti kita kalahkan, yang dimaksud dengan dunia yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ya, ini bicara mengenai kesombongan, mengenai gengsi, mengenai kecongkakan, tinggi hati, saudara. Ini keangkuhan hidup nih, saudara ya. Nah, kalau kita lihat, saudara, arti daripada keangkuhan hidup ini ada beberapa. Yang pertama adalah, keangkuhan hidup itu adalah menganggap semua yang diperolehnya. Ya, baik itu harta, baik itu jabatan, ya, baik itu tata, saudara ya, baik itu segalanya ya, aset gitu ya, dianggap bahwa itu adalah prestasinya, saudara, dan bukan berkat Tuhan. Ini loh karena usaha keras gua, ini loh karena gua udah mati-matian kerja, ini loh karena kepintaran gua, ini loh karena koneksi gua, ini loh karena relasi gua, semuanya karena diri sendiri, saudara. Padahal Yeremia 17 ayat 5 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin, saudara. Ya. Jadi hati-hati, saudara. Orang yang seperti ini, saudara, dikatakan bahwa dia itu angkuh hidupnya. Dia tidak lagi, saudara, menyertakan Tuhan. Dia tidak lagi mengakui Tuhan, saudara, sebagai sumber berkat dalam hidupnya. Bahkan saudara, orang-orang yang seperti ini, saudara, tidak perlu lagi merasa bergantung kepada Tuhan dalam hidupnya. Bahkan menolak kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Nah, kalau meeting nih misalnya, udah deh nggak usah doa-doa dulu dah gitu. Langsung aja dah biar cepat gitu ya. Gitu ya. Kalau apa-apa langsung mau kerja, mau deal sesuatu, mau bisnis segala sesuatu, langsung aja tanpa melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Tanpa membawa dirinya dalam doa kepada Tuhan, saudara. Ya, mereka berjalan sendiri dengan kekuatannya, kepintarannya, dengan koneksinya dan segala macam, saudara. Yaitu namanya angkuh, saudara ya. Nah, yang kedua keangkuhan hidup itu adalah menganggap dirinya lebih dari sesamanya dan memandang rendah kepada orang lain. Nah ini saudara ya, selalu meng-underestimate orang lain, itu orang yang tinggi hati, orang yang congkok, orang yang sombong, saudara. Ya. Jadi saudara ingat, saudara, di atas langit masih ada langit lagi, saudara, gitu ya. Makanya ada langit sampai tingkatan ke-7 gitu, kayak gitu katanya ya. Nah, menganggap dirinya lebih dari sesamanya dan memandang rendah kepada orang lain. Hati-hati saudara ya, hati-hati saudara. Karena apa ya, nanti ada akibatnya. Orang yang seperti ini ada konsekuensinya, saudara ya. Yang sudah pasti tidak disenangi orang, saudara. Yang sudah pasti, saudara, orang lain gak mau bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, saudara ya. Kemudian keangkuhan hidup itu yang ketiga adalah ya, keinginan berlebihan akan kehormatan, rasa haus akan tepuk tangan, telinga yang senang disanjung oleh rasa kagum dan pujian, mendambakan kemegahan dan kehebatan hidup. Orang ini, yang ketiga keangkuhan hidup itu adalah orang yang gila hormat, saudara. Dalam apapun yang dia lakukan, dalam apapun yang dikerjakan, dia pengen mendapatkan pujian. Tanpa terasa orang ini mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati saudara kalau kita dipuji orang. Boleh nggak sih dipuji orang? Boleh. Tetapi segera kita transfer kembali kepada pemiliknya. Yaitu Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Amin. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau nggak mau ada masalah dalam hidupnya saudara ya. Namanya pencuri saudara ya. Itu dosa. Upah dosa adalah maut, saudara. Hati-hati lu saudara ya, kayak gitu. Jadi kembalikan semuanya, toh semuanya adalah milik Tuhan kok, gitu ya. Buktinya kalau kita nanti mati, saudara, kita tinggalkan semuanya itu. Bisa katakan amin? Ya. Nah, jadi hindari saudara hal-hal yang demikian, karena itu kita bisa dikalahkan oleh dunia dan kita tidak bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini, saudara ya. Nah, akibatnya apa saudara kalau kita dikalahkan dengan keangkuhan hidup ini ya?
Nah, yang pertama itu ada, saya langsung bacakan saja di dalam Yesaya 2 ayat 12, ya Yesaya 2 ayat 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi, akibat yang pertama, saudara, keangkuhan hidup ini, orang yang sombong, orang yang congkak, tinggi hati, dihukum Tuhan dan direndahkan. Ini udah pasti, kalau udah firman ngomong begini, itu akan terjadi, saudara. Karena tidak pernah ada firman Tuhan yang gagal. Amin, ya. Yang kedua di dalam Amsal 16 ayat 15, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi akibat yang kedua adalah kekejian bagi Tuhan dan tidak akan luput dari hukuman. Ingat, orang yang angkuh hidupnya, ya, orang yang sombong, orang yang congkak, tinggi hati, itu kekejian bagi Tuhan dan tidak akan luput dari hukuman. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, saudara, ya. Akibat yang ketiga, Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi jelas banget di sini dikatakan akan mengalami kehancuran dan kejatuhan. Hati-hati, hai orang yang sombong, hai orang yang congkak, hai orang yang tinggi hati, hai orang yang somse, ya, akan mengalami kehancuran dan kejatuhan. Hindari ini semua. Jadilah orang yang rendah hati. Amin. Upah orang yang rendah hati adalah pertama, kehormatan, kekayaan, dan kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan yang terakhir 1 Petrus 5 ayat 5, akibatnya orang yang congkak adalah, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang keempat adalah ditentang Allah. Kalau udah ditentang Allah, hati-hati saudara. Oke, saya berharap kita semua menjadi orang yang rendah hati. Saudara, kita bisa mengalahkan kecongkakan, kesombongan, ketinggian hati, dan keangkuhan hidup ini yang adalah dari dunia itu. Supaya kita bisa menjadi pemenang kehidupan. Amin. Saya lanjutkan lagi. Sekarang langkah kedua ya untuk bisa menjadi pemenang kehidupan. Tadi langkah pertama adalah cari tahu ya musuh kita siapa. Apa yang harus kita kalahkan. Yang kedua adalah harus mengetahui prinsipnya nih terlebih dahulu ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 kembali Brother Harki bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 15 ya. Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi di dalam orang itu. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 17. Ayat 17-nya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin ya. Jadi di sini harus tahu prinsipnya, saudara ya, untuk bisa mengalahkan dunia nanti. Yang pertama, jika seseorang dikalahkan dunia, dikatakan di sini ya. Tadi, jikalau orang dikalahkan dunia, maka akibatnya kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Nah, jikalau kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Kalau orang itu tidak bisa melakukan kehendak Bapa, ia akan binasa. Jadi jelas ya, jika seorang dikalahkan dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Ya, jikalau kasih Bapa tidak ada, maka orang itu tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak bisa melakukan kehendak Bapa, maka dia akan binasa. Karena Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan tiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi setiap orang yang melakukan kehendakku, kata Tuhan. Bukan orang yang berkata bahwa aku bisa bernubuat, aku bisa mengusir setan, aku bisa melakukan mujizat. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah daripada aku, kamu semua pelaku kejahatan. Jadi ingat saudara, untuk bisa masuk kerajaan Allah, kita harus bisa saudara mempunyai kasih Bapa. Sehingga kasih itu memampukan kita bisa melakukan kehendak Bapa, saudara. Dan kita akan memperoleh kehidupan selama-lamanya. Berarti kita bisa menjadi pemenang kehidupan ini. The winner of life. Amin. Nah, yang kedua prinsipnya adalah jika seseorang mengalahkan dunia. Jadi jika seseorang mengalahkan dunia tadi, dunia itu apa tadi? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka kasih akan Bapa tetap ada dalam diri orang itu. Kalau kasih akan Bapa ada dalam diri orang itu,
maka orang itu bisa melakukan kehendak Bapa. Kalau dia bisa melakukan kehendak Bapa, dia akan memperoleh hidup selama-lamanya atau the winner of life ya. Jadi prinsip ini mesti diketahui dulu nih gitu ya. Nah, oke, saya tidak berlama-lama di sini ya, saya akan lanjutkan lagi langkah ketiga ya. Langkah ketiga supaya kita bisa menjadi pemenang kehidupan ya adalah ketahui cara mengalahkannya ya. Ketahui cara mengalahkannya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5 kembali Brother Harki. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, jadi cara mengalahkannya adalah ya, orang percaya yang pertama harus lahir baru dan yang kedua harus hidup dengan iman. Saya akan jelaskan tentang lahir baru, saudara. Kenapa sih seseorang mesti lahir baru untuk bisa mengalahkan dunia ini? Nah, pada waktu saudara Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara ya, maka tubuhnya menjadi najis, tubuhnya menjadi kotor, tubuhnya menjadi tidak layak lagi, saudara ya. Karena dikatakan mulai hari itu, mulai saat mereka berdosa, maka Roh Allah meninggalkan Adam dan Hawa. Sehingga kalau kita lihat, saudara ya, di dalam perjanjian lama, saudara, yaitu ya, bahwa orang-orang itu, saudara, yang berdosa itu hidup dengan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Karena Roh Allah sudah tidak lagi memenuhi dan memimpin kehidupannya sesuai dengan rencana Allah. Jadi mereka berjalan semau gue gitu loh hidupnya gitu ya. Nah, jadi saudara, tubuhnya berdosa, saudara, dan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu loh, saudara ya. Nah, jadi makanya saudara, kalau Allah di perjanjian lama mau memakai seseorang untuk tujuan Allah, maka Roh itu ya hinggap, Roh itu menguasai ya, sehingga orang itu bisa dipakai oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas ilahi. Tetapi pada waktu saudara orang ini sudah selesai tugasnya, atau orang ini yang dipakai Tuhan itu berdosa, misalnya kayak Saul, maka Roh Allah akan meninggalkan dia. Yang masuk adalah roh jahat, saudara. Maka perlu Daud ya memainkan kecapinya sehingga keluar roh jahat dari tubuhnya, kemudian dia baru tenang kembali gitu, kayak gitu ya. Nah, jadi ini yang enggak berdiam untuk selama-lamanya, saudara. Itulah yang disebut dengan anointing spirit. Tetapi di zaman perjanjian baru, setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, orang yang telah dilahirkan dari air dan roh, maka Roh Allah itu akan mendiami dirinya untuk selama-lamanya dan disebut dengan indwelling spirit, saudara. Nah, orang itu karena saudara ya, untuk bisa dipakai oleh Tuhan, untuk bisa punya kuasa, saudara ya, untuk melakukan kehendak Allah, maka perlu dilahirkan baru dari air dan roh, saudara. Ya. Dilahirkan yang pertama adalah rohnya. Pada waktu seseorang lahir baru itu definisinya adalah perbuatan yang spontan dan ajaib yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang membuka hati dan percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu yang disebut dengan lahir baru rohnya. Saudara, rohnya dilahirkan baru. Ya, kemudian karena memang orang ini percaya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, maka darah Yesus menyucikan kembali, menguduskan kembali tubuhnya, sehingga tubuhnya bisa menjadi layak ditempati oleh Roh Allah. Makanya tubuh kita ini menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus, di mana Roh Allah dan Roh Kudus kembali mendiami kita untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, kemudian setelah itu, saudara ya, Roh itu memampukan kita, saudara, untuk bisa berhubungan, untuk bisa berelasi, untuk bisa bersekutu, untuk bisa berfellowship dengan Allah pencipta kita. Amin. Sehingga kita bisa mengetahui kehendak Dia dan melakukan kehendaknya, sehingga kita bisa berkenan dan kita akan bisa menang atas kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi the winner of life ya. Nah, jadi saudara, kemudian setelah itu, yang lahir baru itu harus dari air, dikatakan dari air dan roh. Tadi rohnya terlebih dahulu, saudara ya. Kemudian kita dilahirkan dari air, berarti kita harus dimeteraikan, saudara. Ya, iman kita itu kepada Yesus harus dimeteraikan dengan baptisan namanya. Baptisan air, saudara ya. Maka perlu kita dibaptis air, saudara.
Ya, karena memang supaya kita itu ya bisa, baptisan itu adalah metrai, saudara, atau langkah iman pertama kita setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, ya. Jadi perlu lahir baru. Orang yang lahir baru itu adalah orang yang mengalami Tuhan, saudara, ya. Banyak orang Kristen yang berkata, saya dari dalam kandungan udah Kristen kok, gitu ya. Ada yang baru lahir udah dibaptis kayak gitu, saudara. Padahal baptisan itu adalah lambang pertobatan. Anak bayi belum mengenal pertobatan, gitu ya. Jadi hanya dikatakan orang yang disurvei ya setelah 12 tahun ke atas baru dia bisa mempertanggungjawabkan imannya, saudara. Bisa bertanggung jawab Tuhan atas hidupnya. Dia tahu yang benar dan yang salah, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi saudara perlu lahir baru. Jadi orang Kristen, saudara, belum tentu lahir baru. Orang yang lahir baru adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, saudara, ya gitu ya. Saya pada waktu saudara lahir baru, saudara, ya, itu waduh kerinduan saya luar biasa sama Tuhan. Maunya memuji, menyembah Tuhan. Ya, itu kalau kita berdoa, aduh cepat keluar air mata, saudara, ya. Baca Alkitab cuma 3 bulan, saudara, saya selesaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu selesai 3 bulan, saudara. Itu betapa haus dan laparnya saya akan Tuhan, saudara. Ingin terus mengenal Tuhan, ingin terus bersekutu dengan Tuhan, saudara, ya. Ingin saudara bersaksi, saudara. Ingin memberitakan Injil, saudara. Itu gairahnya luar biasa. Itu, saudara, orang yang mengalami Tuhan, saudara, ya. Dan punya hati yang takut akan Tuhan, saudara, ya. Gitu, tidak mau mendukai Roh Kudus Allah, saudara. Nah, itu orang yang lahir baru. Pastikan hidup kita semua telah mengalami kelahiran baru. Supaya kita bisa menjadi the winner of life. Yang kedua adalah harus hidup dengan iman. Orang percaya yang lahir baru dan hidupnya dengan iman. Iman itu apa sih? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Datangnya dari mana iman? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi pastikan apa yang saudara yang kita input adalah firman Tuhan. Karena inputan menentukan output dalam hidup kita, saudara. Amin. Jadi hati-hati, kalau inputannya berita-berita buruk, saudara, berita-berita gosip, saudara, ya, berita-berita hoax gitu ya, berita-berita yang jelek, saudara, waduh, saudara, gitu ya, berita-berita kejahatan, dan yang lain-lain, itu akan mempengaruhi output dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kalau firman Allah yang kita input sebanyak-banyaknya, makanya kita punya program yang namanya SMA, Suka Membaca Alkitab, sudah disediakan, saudara, saudara bisa download di WTC App, saudara, dan saudara bisa setiap hari bisa membuka, bisa membacanya setiap hari, merenungkannya, saudara, ya, dan memperkatakan firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita penuh dengan iman. Amin, karena iman timbul dari mana? Pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pastikan, saudara, kita menjadi orang percaya yang lahir baru dan hidup dengan iman. Oleh karena itu, saudara harus rajin beribadah, saudara, ya. Mendengarkan firman, saudara rajin berkersel, saudara, ya, saudara bisa sharing firman, saudara punya saat teduh, saudara punya waktu pribadi dengan Tuhan, saudara baca SMA, gitu ya, saudara punya mesbah pribadi, mesbah keluarga, saudara, di situ saudara bisa sharing firman. Penuhi hidup kita dengan iman supaya mujizat itu bisa terjadi setiap hari dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul percaya dan bisa mengalahkan dunia ini. Amin, saudara, ya. Haleluya. Mari kita nyanyikan, Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Ya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
hadir di sini. Ada kemenangan, ada kelepasan Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kedamaian Tuhan yang akan terjadi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan Tuhan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh ditanam dalam hati setiap kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menjadi umat-umat pemenang dalam kehidupan ini yang dapat mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan bukan hanya sebagai orang percaya, tapi juga orang percaya yang lahir baru, yang mengalami Tuhan dalam hidup kami, dan kami penuh dengan iman, sehingga kami boleh keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, semua mereka Tuhan bisa menjadi the winner of life atau pemenang kehidupan ini Tuhan. Mereka dilepaskan, mereka disembuhkan, mereka dibebaskan, mereka dipulihkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh-Mu Tuhan, pimpin hidup mereka semua dengan Roh-Mu, sehingga hidup mereka bisa berkenan Tuhan, dan mereka bisa masuki garis finish Tuhan dan finishing well. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sementara kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat kedua belah tangan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan penghiburan serta pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sampai jumpa kembali di mesbah doa selanjutnya. Amin.